Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai metode ketidakpastian berikut, yakni metode CF atau Certainty Factor, di mana metode ini dasarnya adalah pengukuran belief atau derajat kepercayaan dan pengukuran disbelief atau ketidakpercayaan. Pengukuran belief atau derajat kepercayaan dilambangkan dengan MB, measure of belief, HE, hypothesis evidence, di mana pengukuran derajat kepercayaan akan bernilai 1 jika probabilitas hipotesisnya adalah 1. Dan max dari PHE, PH dikurangi PH dibagi max dari 1, 0 dikurangi PH untuk yang lainnya. Nah, demikian juga untuk pengukuran disbelief. Seperti ini. Ya, CF sendiri memiliki nilai range itu dari bisa dari min 1 sampai 1, bisa juga dari ada literatur yang lain yang mengatakan 0 sampai 1, itu tidak menjadi persoalan. Di sini kalau hipotesisnya true, di buku ini, di pembahasan kali ini kita akan menggunakan yang min 1. Kalau hipotesisnya true, maka measure of belief-nya adalah 1 dan measure of disbelief-nya adalah 0. CF-nya menjadi 1. Sedangkan kalau ingkaran hipotesisnya yang bernilai true, maka CF akan bernilai min 1. Kalau kekurangan informasi eviden, maka CF akan bernilai 0. Perhitungan CF sendiri menggunakan rumus seperti ini. Measure of belief dikurangi measure of disbelief dibagi 1 dikurangi min dari MB dan MD. Sedangkan untuk kombinasi evidennya, kalau menggunakan logika N, kalau eviden atau premisnya lebih dari 1, dan di sini ada konjungsi, maka kepastian antecedennya menggunakan min. Sedangkan kalau menggunakan disjungsi, maka menggunakan max. Nah, nanti kita akan lihat dalam contohnya. Sedangkan kalau evidennya itu not, ada ingkarannya, maka CF-nya akan dikalikan dengan min 1. Dasarnya ini yang kita bisa lihat kalau contohnya seperti ini. Maka kita menggunakan dasar dari tabel ini. E1 N E2 berarti min. Ini min juga, berarti min dari E1, E2, dan E3. Ini min dari E4 dan E5 dikalikan minus 1, baru kita OR-kan. Kita cari max-nya. Max dari ini atau max dari ini. Ya. Nah, sekarang kita masuk dalam rule. Nah, dalam sistem Pakar kita punya rule. Ada beberapa simbol CF dalam rule. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada H besar, E kecil, E besar, E kecil, dan H besar, E besar. Nah, ini ada maknanya semua. CF E besar, E kecil itu adalah CF dari eviden yang menyusun antecedent. Jadi ini di bagian premisnya.
Kalau yang H besar, E besar, ini bagian hipotesisnya. Kalau H besar, E kecil, itu hipotesis berdasarkan ketidakpastian evidennya. Nah, nanti kita lihat contohnya. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini misalkan ada satu rule. Ada satu rule di sini. If A, then set. If A, then set. If evidence A, then hipotesisnya adalah set. Bagian A ini adalah bagian antecedennya. Bagian set ini adalah bagian konsekuennya. Yang bagian anteceden itu berlaku CF E besar E kecil. Yang bagian konsekuen itu berlaku CF H besar E besar. Kemudian kedua CF ini, bagian anteceden dan konsekuen ini, akan dikalikan membentuk CF rule. Ini CF rule-nya. CF rule. Jadi CF E besar E kecil itu mau menunjukkan seberapa pastinya gejala A. Seberapa pastinya gejala A. Sedangkan CF konsekuennya H besar E kecil itu mau menunjukkan seberapa pastinya konsekuen jika gejala A ini terjadi. Jadi kalau gejala A ini betul-betul terjadi, 1 nilainya, CF-nya 1, maka nilai konsekuennya HE. Nah, kita lihat contohnya. Nah, contohnya, if demam then malaria. Nah, misalnya pakarnya bertanya, apakah Anda demam? Nah, kalau pasien menjawab ya, maka CF antecedennya E besar E kecil adalah 1. Jika pasien menjawab tidak, nah CF-nya 0. Tapi kalau pasiennya ragu-ragu, misalnya demam tapi ya tidak terlalu demam, agak demam, nah, maka CF-nya akan berkisar antara 0 sampai 1. Nah, di sini perhatikan di sini bahwa kita tidak menggunakan min 1, tapi kita menggunakan 0. Nah, tadi sumber yang pertama kita bisa menggunakan min 1, ini bisa saja min 1, tapi di sini kita menggunakan 0. Nah, tidak menjadi soal. Nah, misalkan pasien menjawab ya di sini. Misalkan pasien menjawab ya. Maka CF antecedennya adalah 1. CF antecedennya adalah 1. Nah, dan CF konsekuennya di sini misalnya 0,3. Ini pemberian dari pakar. Ini jawaban dari user. Ini pemberian dari pakar. Nah, 0,3 itu artinya tingkat kepastian dari rule ini hanya 30%. Bahwa kalau seseorang demam itu dia menderita malaria. Nah, tingkat kepastiannya hanya 30%. Nah, maka kita dapatkan CF rule-nya H besar E kecil ini adalah 1 dikali 0,3. Menghasilkan 0,3. Ini tingkat kepastian. Artinya bahwa apa? Orang ini benar-benar demam, tetapi konsekuennya itu hanya yakin 30%. Ya, jadi rule-nya
CF rule-nya pun hanya 30%, 0,3. Nah, seperti itu. Ya, kita lanjutkan. Bagaimana kalau antecedennya itu lebih dari 1? Nah, lebih dari 1. Nah, tadi di slide sebelumnya sudah kita lihat bahwa kalau antecedennya lebih dari 1, itu menggunakan min atau max. Ya. Nah, di sini bisa kita lihat. Bisa kita lihat ini. If demam tinggi and muntah, then malaria. Nah, ini kita contohkan yang di sini saja. Kita contohkan. Ya. If demam and muntah, then malaria. Ini rule kedua. Demam dan muntah ini bagian antecedennya. Tapi ini lebih dari 1. Ini ada 2. Nah, misalkan CF usernya di sini, CF antecedent pertama, itu 0,9. User yakin 90% dia demam. Kemudian muntahnya 0,7. Maka karena kita menggunakan konjungsi and di sini, konjungsi, maka kedua antecedent ini, kedua penyusun antecedent ini akan kita cari nilai yang paling kecil, nilai minimal. Nilai minimal. Kita dapatkan minimal dari 0,9 dan 0,7 adalah 0,7. 0,7 ini akan menjadi CFEE. Nah, di sini minimal dari ini E1 dan E2. E1 dan E2 ini adalah penyusun E. Oke. Selanjutnya kita bisa menghitung CF dari rule 2. CF2 HE adalah CFEE kita kalikan dengan CFHE. Jadi 0,7 dikalikan dengan 0,7 hasilnya 0,49. Nah, ini adalah faktor kepastian dari rule 2. Artinya apa? Sistem yakin ada kepastian 40% pasien tersebut menderita malaria berdasarkan kedua gejala ini. Berdasarkan kedua gejala ini ya. Kita lihat yang selanjutnya. Selanjutnya, bagaimana jika ada dua rule dengan hipotesis sama? Maka CF rule-nya itu harus kita kombinasikan. Nah, rumusnya seperti ini, CF1 dan CF2. CF1 tambah CF2, kalau dua-duanya lebih besar 0, seperti ini. Kalau dua-dua kurang dari 0, ini kalau salah satu kurang dari 0 atau 0, dan keduanya seperti ini. Oke, ini kita lihat contoh. Bentar. Kita lihat contoh. Ya, kita lihat contoh yang ketiga di sini. Ya, contoh yang ketiga. Ini rule yang ketiga. If demam
and sakit kepala dan malaria. Hmm. Kalau yang kedua tadi if demam and muntah dan malaria. If demam and sakit kepala dan malaria. Nah, misalnya dengan perhitungan yang sama ini, kita dapatkan CF3HE-nya adalah 0,6. Yang ini 0,49, yang ini 0,6. Maka CF combine-nya bisa kita hitung. CF combine-nya adalah CF combine CF2, CF3. Ingat bahwa ini 2 ini adalah rule nomor 2, 3 ini adalah rule nomor 3. Sama dengan CF2 ditambah CF3 kali 1 kurang CF2. Seperti rumus yang tadi. 1 kurang CF2. 0,49 ditambah 0,6 dikali 1 kurang 0,49 sama dengan 0,49 tambah 0,6 kali 0,51 sama dengan 0,49 tambah 0,306 sama dengan 0,796. Nah, bisa kita lihat bahwa CF combine ini dia nilainya lebih tinggi daripada keduanya ini. 0,49 dan 0,6. Artinya apa? Artinya dengan penambahan gejala sakit kepala, ada peningkatan dari 0,49 ke 0,769. Atau dengan penambahan muntah, ada peningkatan dari 0,6 ke 0,796. Nah, di sini CF combine itu mau menekankan bahwa kalau ada penambahan gejala, harusnya tingkat kepastian dari rule meningkat kalau ada penambahan gejala. Tapi dengan catatan ini, harus CF combine itu harus konsekuennya sama. Jadi malaria, kalau malaria lagi ya itu di-combine lagi. Tidak bisa kita bilang di sini malaria, di sini demam berdarah. Itu tidak bisa di-combine. Itu masing-masing. Jadi nanti masing-masing kalau ini malaria, ini demam berdarah, ya masing-masing malarianya dapat 0,49, nah, demam berdarahnya dapat 0,6. Tidak bisa di-combine. Ya, itu penjelasan mengenai CF. Kemudian ada bahan pengayaan ini untuk didiskusikan, dikerjakan. Nah, di sini kita lihat bahwa CF E besar E kecil ini, CF user ini adalah CF yang berasal dari user yang ditanya oleh pakar. Nah, dengan demikian kita bisa kombinasikan dia. Nah, user tidak bisa asal ngomong saya batuk, tapi agak batuk gitu. Nah, agak batuknya bisa dengan fasilogik. Nah, itu silakan Anda pikirkan bahwa untuk menyatakan agak batuk atau agak demam, nah, kita bisa dengan logika fasi. Jadi kombinasi sistem pakar dengan logika fasi di bagian antecedennya. Ini di bagian antecedennya, bagian premisnya. Nah, kemudian persoalan berikut, bagaimana kalau terdapat 3 rule untuk hipotesis yang sama? Terdapat 3 rule. Nah, ini misalnya di sini ada rule yang keempat. Ada rule yang keempat. If sakit kepala and vertigo
dan malaria. Nah, misalnya pada kasus ini, 3 rule ini, rule nomor 2, nomor 3, dan nomor 4, menghasilkan konsekuen yang sama. Malaria, malaria, malaria. Nah, itu seperti apa? Yang jelas harus di combine atau kombinasikan. Tetapi kombinasinya seperti apa? Itu silakan Anda diskusikan. Demikian penjelasan singkat mengenai faktor kepastian. Kita jumpa lagi di video yang berikutnya.